Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Ibu Wiwit Rahayu dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Di sini Bu Guru akan mengampu Bahasa Indonesia kelas 9 bab 3 tentang teks cerita pendek. Mari kita simak PowerPoint berikut ini. Ya, masuk ke bab 3 yaitu cerpen, cerita pendek. Apakah kalian mengetahui tentang cerita pendek atau cerpen? Pernahkah kalian membaca atau melihat di mana cerpen itu ada? Ya, kita lihat dulu sebelum pembelajaran kita mulai. Kompetensi dasarnya yang pertama, mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerpen yang dibaca atau didengar. Kedua, menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerpen yang dibaca atau didengar. Ketiga, menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerpen yang dibaca atau didengar. Dan yang terakhir, mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan struktur dan bahasanya. Pengertian cerpen atau cerita pendek. Cerpen adalah karya sastra berbentuk prosa yang mengisahkan sepenggal hidup tokoh yang mengalami peristiwa kehidupan penuh dengan konflik. Tokoh dalam cerpen tidak mengalami perubahan nasib. Cerpen merupakan suatu bentuk prosa, naratif, dan fiktif. Jelas anak-anak? Ya, pasti kalian pernah membaca di koran atau buku atau majalah tentang cerita pendek. Karena cerita pendek itu berbentuk prosa yang naratif. Naratif di sini adalah sebuah cerita. Fiktif itu karangan yang tidak nyata. Cerpen cenderung singkat, padat, dan langsung pada tujuannya dibandingkan karya-karya fiktif lain yang lebih panjang, seperti novela dan novel. Cerpen biasanya mempunyai kata yang kurang dari 10.000 kata atau kurang dari 10 halaman. Jadi biasanya cerpen itu sekali baca selesai ceritanya. Beda dengan novel. Kalau novel itu berhari-hari tidak selesai, karena di situ biasanya kalau novel lebih panjang lebar ceritanya dan tidak tepat dalam satu tema saja. Sudah paham ya anak-anak mengenai cerpen itu apa, kemudian perbedaannya dengan novel. Selanjutnya di sini ada struktur cerpen. Struktur cerpen itu dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Ini adalah struktur dari cerpen. Untuk lebih jelasnya lagi, kita lihat satu persatu. Yang pertama yaitu abstrak. Abstrak merupakan gambaran awal dari cerita. Abstrak termasuk struktur cerpen di awal cerita. Pada bagian ini, pengarang menjelaskan ringkasan atau inti cerita yang nantinya akan dikembangkan menjadi rangkaian cerita yang akan dialami oleh tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita tersebut.
Abstrak itu bersifat opsional pada cerpen, artinya boleh ada atau boleh juga tidak ada. Jadi abstrak itu adalah awal dari cerita, sama saja dengan pendahuluan sebuah cerita. Kita lihat contohnya. Nah, di sini adalah contoh abstrak. Ibu bacakan. Mereka tertawa bersama. Mereka para pengumpul batu. Memang pandai bergembira dengan cara menertawakan diri mereka sendiri. Dan Karyamin tidak ikut tertawa, melainkan cukup tersenyum. Bagi mereka, tawa atau senyum sama-sama sah sebagai perlindungan terakhir. Tawa dan senyum bagi mereka adalah simbol kemenangan terhadap tengkulak, terhadap rendahnya harga batu, atau terhadap licinnya tanjakan. Pagi itu, senyum Karyamin pun menjadi tanda kemenangan atas perutnya yang sudah mulai melilit dan matanya yang berkunang-kunang. Di sini adalah pendahuluan tentang tokoh dan apa yang sedang dialami oleh tokoh tersebut. Itu dari contoh abstrak. Selanjutnya yang kedua, orientasi. Orientasi di sini pada bagian orientasi pengarang menggambarkan latar cerita, baik itu suasana, tempat, maupun waktu yang terjadi dalam cerita tersebut. Sama saja dengan latar peristiwa. Contohnya di sini yang termasuk orientasi, latar, tempat, waktunya. Karyamin melangkah pelan dan hati-hati. Beban yang menekan pundaknya adalah pikulan yang digantungi 2 keranjang batu kali. Jalan tanah yang sedang didakinya sudah licin dibasahi air yang menetes dari tubuh Karyamin. Dan kawan-kawan yang pulang balik mengangkat batu dari sungai ke pangkalan material di atas sana. Nah, di sini adalah contoh gambaran dari latar, tempat, dan waktu serta suasananya. Berada di orientasi. Kita lanjutkan yang ketiga, struktur berikutnya yaitu komplikasi. Komplikasi itu berisi mengenai urutan kejadian yang dihubungkan berdasarkan sebab akibat. Berbagai kerumitan atau masalah akan muncul pada tahap ini. Karakter dan watak tokoh biasanya terlihat di struktur ini. Jadi di sini dalam komplikasi itu ada sebab masalah dan akibatnya bagaimana dalam masalah cerita tersebut. Ini dalam komplikasi. Contohnya, sebelum habis mendaki tanjakan, Karyamin mendadak berhenti. Dia melihat 2 buah sepeda jengki diparkir di halaman rumahnya. Denging dalam telinganya terdengar semakin nyaring. Kunang-kunang di matanya pun semakin banyak. Maka Karyamin sungguh-sungguh berhenti dan termangu. Dibayangkan istrinya yang sedang sakit harus menghadap 2 penagih bank harian. Padahal Karyamin tahu istrinya tidak mampu membayar kewajibannya hari itu. Hari esok, hari lusa, dan entah hingga kapan. Sepertinya entah kapan datangnya tengkulak yang telah setengah bulan membawa batunya. Nah, di sini ada tentang contoh komplikasi, ada sebab dan akibatnya bagaimana dalam peristiwa tersebut. Selanjutnya struktur yang keempat yaitu evaluasi. Evaluasi di sini setelah masalah mengalami klimaks, klimaks itu sama saja dengan puncak masalah. Selanjutnya akan muncul penyelesaian masalahnya. Dan di sini disebut evaluasi, ya, penyelesaian dalam sebuah masalah tersebut. Pada tahap ini mulai terlihat penyelesaian dan pemecahan masalahnya. Kita lihat contohnya. Ya, kamu memang beling, Min. Di gerumbul ini hanya kamu yang belum berpartisipasi. Hanya kamu yang belum setor dana uang Afrika, dana untuk menolong orang-orang yang kelaparan di sana. Nah, sekarang hari terakhir. Aku tak mau lebih lama kau persulit. Karyamin mendengar suara nafas sendiri.
Samar-samar Karyamin juga mendengar detak jantung sendiri. Tetapi Karyamin tidak melihat bibir sendiri yang mulai menyungging tersenyum. Nah, setelah puncak masalah, akhirnya ada penyelesaiannya. Itu dievaluasi. Struktur berikutnya, yang kelima adalah resolusi. Resolusi di sini pada bagian ini, pengarang akan memperlihatkan solusi dari berbagai masalah yang dialami tokoh. Jadi ada solusinya bagaimana setelah terjadi konflik tersebut. Berarti ada penyelesaiannya, kemudian baru di sini solusi terbaiknya bagaimana terhadap tokoh tersebut. Kita lihat contohnya. Kali ini Karyamin tidak hanya tersenyum, melainkan tertawa keras-keras. Demikian keras sehingga mengundang 1000 lebah masuk ke telinganya. 1000 kunang masuk ke matanya. Lambungnya yang kosong berguncang-guncang dan merapuhkan keseimbangan seluruh tubuhnya. Ketika melihat tubuh Karyamin jatuh terguling ke lembah, Pak Pamong berusaha menahannya. Sayang, gagal. Nah, itu seperti di sini bahwa Karyamin itu sebenarnya banyak masalah sekali. Tetapi semua orang tidak tahu bahwa dirinya pun sebenarnya sangat kelaparan. Ya, itu contoh dari resolusi. Struktur yang terakhir dalam cerpen yang keenam yaitu koda. Struktur teks cerpen yang terakhir ini nilai-nilai atau pelajaran yang bisa diambil dari sebuah teks cerpen tersebut sama saja dengan amanat, pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang. Koda dalam cerpen bersifat opsional, sama seperti abstrak. Artinya boleh ada, boleh juga tidak ada. Jelas ya anak-anak? Nah, ini contoh yang terakhir. Suatu hal yang pasti, kita harus lebih dekat bersahabat dengan alam agar lebih bersahabat dengan kita. Pohon memang keramat, harus dihargai, dihormati, dijaga, dipelihara. Tanpa pohon bencana akan lebih sering terjadi menimpa kita. Mbak Jaya Sakti mestinya berubah menjadi kesadaran ilmu. Kakek benar, banyak orang cuma merasa pintar padahal tidak. Nah, di sini koda itu boleh ada dalam cerita cerpen tersebut, boleh juga tidak harus ada. Jadi antara abstrak ataupun koda boleh ada kalimat tersebut, boleh juga tidak digunakan. Jelas anak-anak? Ya. Anak-anakku yang ibu sayangi dan ibu cintai, khususnya kelas 9, tadi Bu Guru sudah memberi materi tentang teks cerpen, tentang pengertian cerpen dan struktur cerpen yang ada dan dibaca oleh kalian. Ibu harap kalian lebih mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Materi kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.